Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya Vanessa Fitri akan coba menjelaskan mengenai penentuan band gap pada analisis UPVis DRS dengan metode touchplot dan kubel kamu, serta bagaimana penurunan rumus untuk kedua metode tersebut. Analisis UPDRS ini didasarkan pada pengukuran UV-vis yang direfleksikan oleh sampel. Ketika foton mengenai bahan, maka sebagian akan diserap, dipantulkan, dan juga ditransmisikan. Pengukuran energi band gap ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode touchplot dan juga kubel kamu. Pada metode touchplot ini, penentuan band gap didasarkan pada data absorbansi dan panjang gelombang cahaya yang digunakan. Oleh karena itu, kita harus konversi data panjang gelombang menjadi energi dan menghitung koefisien absorpsi dari data absorbansi tersebut. Nah, di sini digunakan persamaan alfa HV pangkat gamma sama dengan A dikurangi HV min EG, di mana alfa merupakan koefisien absorpsi, H adalah konstansa Planck, V merupakan frekuensi, dan EG merupakan band gap, A besar itu konstansa proporsional, dan gamma itu transisi. Jika dia bersifat indirect, maka dipangkatkan setengah, jika bersifat direct, maka dipangkatkan 2. Nah, di sini tuh digunakan tetapan 1240. Nah, tetapan ini tuh diperoleh dari rumusan energi. Nah, di mana energi itu merupakan HV atau HC per lambda. Nah, H ini merupakan konstanta Planck dengan nilai sebagai berikut, dan C itu adalah kecepatan lambat cahaya dengan nilai sebagai berikut. Kemudian dibagi dengan lambda. Nah, karena di sini satuannya masih dalam joule, kita harus rubah ke dalam elektron volt, di mana 1 elektron volt ini merupakan 1,602 dikali 10 pangkat min 19. Nah, kita masukkan substitusi yang kita rubah dari joule ke elektron volt sebagai berikut. Dan juga di sini masih dalam satuan meter, kita harus rubah ke dalam nanometer karena panjang gelombang yang digunakan dalam satuan nanometer, di mana satuan nanometer ini adalah 10 pangkat min 9 meter. Kemudian kita substitusi sehingga diperolehlah 1240. Nah, 1240 ini adalah nilai HC-nya. Jadi kita kalau menghitung energi tinggal memasukkan 1240 dibagi dengan panjang gelombangnya. Nah, selanjutnya itu ada tetapan 2,302. Nah, dari mana sih tetapan ini? Tetapan 2,302 ini merupakan tetapan yang digunakan untuk menghitung koefisien absorpsi atau alfa yang didasarkan pada hukum Lambert-Beer. Nah, di mana I yang ini adalah intensitas transmisi cahaya dan I0 adalah intensitas cahaya datang. Sedangkan alfa adalah koefisien absorbansi dan L yang ini adalah panjang lintasan cahaya tempat terjadinya absorbansi. Jadi hukum Lambert-Beer ini dinyatakan dalam I per I0 sama dengan E pangkat min A alfa L. Atau seperti ini ya. Nah, ini utamanya seperti ini. Kemudian kita turunkan, kan sama seperti ini. Nah, X ini tuh adalah L-nya atau panjang lintasannya. Kemudian kita turunkan menjadi fungsi logaritma, di mana log I per I0 sama dengan log E pangkat min AL. Dan kita rubah yang tadinya positif jadi negatif, min log I per I0 sama dengan AL log E. Ini menurut aturan logaritma ya, jadi si pangkat AL-nya tuh ke depan dan kemudian dikalikan dengan log E. Nah, karena ini negatif, kita rubah lagi menjadi positif, di mana log I0 per I adalah AL log E. Jadi ditukar ya posisinya I0 dan I-nya. Nah, di mana A ini merupakan absorbansi atau yang dinyatakan dengan log I0 per I, maka A sama dengan AL log E atau alfa sama dengan A dikali I per log E dikali L, di mana log E ini tuh setelah dihitung bernilai 0,4343. Kemudian kita substitusi sehingga diperoleh hasil alfanya itu 2,302 A cm pangkat min 1, di mana cm pangkat min 1 ini merupakan satuan dari L. Nah, perhitungannya seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan ke Excel ya untuk dihitung data-data yang kita butuhkan. Nah, data yang kita butuhkan adalah sebagai berikut. Yang merah itu adalah rumusnya, jadi tinggal substitusi ya di Excelnya langsung. Nah, data yang kita butuhkan adalah energi dan alfa HP kuadrat yang kemudian kita copy ke origin. Kita plotkan data tersebut, kemudian kita set scale dulu jadi 0.
Dan kita tarik garis lurus hingga sumbu X, kita tebalkan, dan kita screen reader. Nah, X 3,1107 itu merupakan nilai band gap-nya atau energi celah pitanya. Nah, untuk penentuan band gap atau energi celah pita dapat digunakan juga metode Kabel-Kamung, di mana pada metode Kabel-Kamung ini hasil karakterisasi UV pipis DRS menghasilkan informasi berupa spektrum panjang gelombang terhadap reflektasi R%. Nah, energi celah pita diperoleh dengan mengubah besaran R% ke dalam faktor Kabel-Kamung atau FR. Nah, ini kan tadi rumus untuk metode touch plot. Kita hanya merubah dari nilai alfanya menjadi faktor Kabel-Kamung atau FR tahingga. Nah, untuk FR ini tuh merupakan fungsi Kabel-Kamung ya tadi. Nah, kita turunkan untuk FR, di mana FR ini tuh merupakan K per S. Nah, K ini merupakan koefisien serapan dan S merupakan koefisien hamburan. Nah, untuk rumus K yaitu 1 min R pangkatkan 2. Nah, R-nya itu yang sudah kita rubah ya dari data yang kita peroleh dari UV pipis-nya berupa persen, kita rubah menjadi nilai R. Kemudian untuk S-nya itu rumusnya 2 dikali R. Nah, lalu kita masukkan ke Excel, kita hitung rumusnya itu yang baris merah ya. Nah, yang data yang kita butuhkan adalah yang kuning. Nah, kemudian kita plotkan data energi dan juga data FR/HP kuadrat ke origin. Kemudian kita buat grafik dengan memplot data tersebut. Kita set scale dulu menjadi 0, kemudian tarik garis dan tebalkan biar lebih jelas. Dan screen reader, nah 3,200 itu merupakan nilai energi celah pitanya atau band gap-nya. Ini merupakan metode Kabel-Kamung.